Kita mulai dari soal yang pertama ya Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu baca soalnya terlebih dahulu. Ini soal-soal FR ini harus Bapak Ibu kuasai dengan baik ini Bapak Ibu. Karena soal ini mirip dengan maksudnya ini adalah laporan dari teman-teman yang sudah ujian kemarin. Sudah direkam. Nanti Ibu Diesa silakan ditambahkan di komentar ya. Oke, Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Oke, bagi yang sudah menuliskan di kolom komentar, di tap-tap layar dulu Bapak Ibu sebelum kita diskusikan. Silakan di tap-tap layarnya Bapak Ibu, baru kita buka jawabannya. Oke? Oke, pertanyaannya adalah seorang siswa dengan kebutuhan khusus. Nah, berarti ini adalah pendidikan inklusif, Bapak Ibu. Memerlukan bantuan untuk memahami materi pelajaran. Apa langkah terbaik yang Anda lakukan? Nah, ini baru soal nomor 1, Ibu Erliani. Nah, belum telat untuk bergabung ya. A. Memberikan perhatian khusus kepada siswa tersebut selama pembelajaran. B. Menyediakan materi dengan format yang sesuai dengan kebutuhan siswa. C. Melibatkan teman-teman sekelas untuk membantu siswa tersebut. D. Mengatur jadwal belajar tambahan di luar kelas, menghubungi orang tua untuk memberikan dukungan di rumah. Jadi konsepnya di sini Bapak Ibu permasalahannya anak berkebutuhan khusus ini memang sulit memerlukan bantuan dalam memahami materi. Maka apa langkah terbaik yang bisa kita lakukan? Nah, artinya Bapak Ibu kita harus mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik kita. Jadi prioritaskan kebutuhan belajar siswa. Mari sama-sama kita buka Bapak Ibu. 3, 2, 1. Jangan lupa dicatat skornya ya Bapak Ibu. Nah, jawaban terbaiknya adalah B, Bapak Ibu. Materi yang disesuaikan mendukung pembelajaran inklusif secara langsung. Sementara bagi Bapak Ibu yang menjawab A, perhatian khusus baik tapi kurang berkelanjutan. Jadi kalau kita berikan perhatian khusus terus-menerus Bapak Ibu, nah takutnya nanti Bapak Ibu tidak bisa mengkondisikan untuk waktu yang jangka panjang. Jadi lebih baik Bapak Ibu menyesuaikan materi untuk mendukung materi disesuaikan untuk mendukung pembelajaran inklusif secara langsung. Ini B Bapak Ibu nih, B skornya 5 poin, A skornya 4 poin. Nah, itu. Ya. C 3 poin, dukungan teman bagus tetapi butuh panduan. Nah, jadi kalau kita memberikan bantuan teman, lengkapi dengan panduan. Nah, oh, gambarnya ya. Oh, ini acuannya ya Bapak Ibu. Gambar bukan ini acuannya ya, tetapi ini. Jawaban dan skor yang tertinggi itu adalah B, 5 poin. Sementara D 2 poin, jadwal tambahan efektif tetapi tidak selalu praktis. Jadi diberikan jadwal tambahan, tetapi memungkinkankah Bapak Ibu untuk melakukan seterusnya? Nomor yang E, 1 poin melibatkan orang tua tetapi kurang melibatkan sebagai guru. Nah, jadi tetap dominan adalah peran kita Bapak Ibu. Walaupun kolaborasi dengan orang tua itu juga penting. Oke, bagi Bapak Ibu yang mau SS silakan di SS biar tidak balik lagi ke berikutnya ya. Waalaikumsalam Ibu Firnawati Fira. Berikutnya, ini jawabannya. Silakan Bapak Ibu SS terlebih dahulu. Maklum tanggal tua. Ya, betul sekali Bu Elia Elviana. Udah tanggal tua sekarang, udah tanggal 24 ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan di tap-tap layar dulu. Kita masuk ke soal berikutnya ya. Pak, soal teknis berarti nilai 1 sampai 5. Saya kira benar 5 kalau salah. Kalau salah masih dapat poinnya 1. Kalau 0 apabila Bapak Ibu tidak menjawab ya.
Oke, Bapak Ibu. Nah, ini soalnya daging semua ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus fokus dan konsentrasi ya. Kita masuk ke soal berikutnya. Oke. Silakan Bapak Ibu baca soalnya terlebih dahulu. Soal yang kedua, Ibu Anggriani. Jadi ini indikatornya adalah asesmen ya, merumuskan kata kerja operasional Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Hmm. Oke, sebelum kita diskusikan, jangan lupa di tap-tap layarnya dulu Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu yang sudah menuliskan di kolom komentar jawabannya, di tap-tap dulu layarnya Bapak Ibu. Oke, soal yang kedua. Ibu Resti, seorang guru biologi SMA, melaksanakan pembelajaran dengan mengajarkan indikator menganalisis. Nah, berarti menganalisis ini Bapak Ibu kata kerja operasionalnya. Berarti kalau menganalisis itu jatuhnya ke C berapa Bapak Ibu? C4 ya. Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Ya, jangan lupa di-share ke teman-temannya ya Bapak Ibu. Supaya dapat mengukur HOTS pada peserta didik, maka rumusan indikator soal yang tepat untuk dikembangkan menjadi soal adalah. Jadi Bapak Ibu, kalau indikatornya menganalisis, berarti sekurang-kurangnya soal Bapak Ibu dimulai dari C4. Apakah boleh dari di atas C4? Boleh ya Bapak Ibu, tetapi batas minimalnya Bapak Ibu dimulai dari C4 ya. A. Menjelaskan. Nah, kalau menjelaskan Bapak Ibu itu levelnya di C2 ya Bapak Ibu. Menjelaskan. Berarti antara A dengan B sama. Memprediksi. Nah, berarti memprediksi Bapak Ibu perubahan yang terjadi pada ekosistem tertentu bila salah satu komponen dalam rantai makanan punah dan berkembang dengan pesat. Jadi kalau memprediksi ini Bapak Ibu, maka peserta didik di sini sudah menganalisis apa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dengan kondisi seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi tingkatan memprediksi ini sudah mewakili dari C4 Bapak Ibu. Jadi lebih tinggi dari C4 ini Bapak Ibu. D. Menyebutkan. Kalau hanya menyebutkan Bapak Ibu itu hanya C1 atau C2. Begitu juga dengan E. Memberi contoh organisme tertentu dalam satu rantai makanan yang disajikan dalam gambar. Mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Ya, jawaban yang betul adalah C, Bapak Ibu. C, itu adalah C6. C6, Bapak Ibu, 5 poin. Nah, sementara A dan B menjelaskan itu adalah C2, sementara menyebutkan itu adalah C1. Nah, C1. Ini bukan min ya, Bapak Ibu, tapi 1 poin. Ini ketinggalan mengetiknya ini, Bapak Ibu, memberikan contoh. Fokus sama ya. Jadi kalau soal-soal kata kerja operasional atau merumuskan indikator ataupun tujuan pembelajaran Bapak Ibu, lihat kata kerja operasionalnya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita mau membuat sebuah soal HOTS, kita acuannya dari kata kerja operasionalnya Bapak Ibu. Jadi kalau soal-soal HOTS itu dimulai dari C4, C4, C5 sampai C6. Nah, jadi seperti itu kriteria
yang terbaru ya Bapak Ibu. Nah, itu kriterianya. Buka KKO yang terbaru itu Pak. Nah, untuk KKO yang terbaru itu sudah kita di dalam folder Bapak Ibu itu kan sudah ada ya. Nanti jangan lupa Bapak Ibu buka, coba pelajari lagi untuk asesmen ini Bapak Ibu. Karena asesmen ini pasti keluar. Insya Allah itu pasti keluar di dalam ujian Bapak Ibu. Karena sebagai seorang guru itu adalah modal yang penting yang kita miliki sebagai seorang guru. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke soal berikutnya, jangan lupa Bapak Ibu tap-tap layar dulu sebelum kita masuk ke soal berikutnya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu kalau mau SS, saya berikan kesempatan, silakan di SS dulu. Ya, berikutnya ini. Oke, bagi Bapak Ibu yang sudah melaksanakan ujian, boleh ditulis di kolom komentar bagaimana pengalamannya yang sudah mengikuti ujian, kira-kira materi apa saja yang muncul. Nah, bisa Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar untuk berbagi ya. SKT, SJT bukan, Pak, ujian SKT. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke soal berikutnya ya. Kita masuk ke soal yang ketiga. Silakan Bapak Ibu baca soalnya terlebih dahulu. Bagi yang sudah menuliskan di kolom komentar, langsung tap-tap layar ya Bapak Ibu. Karena ini soal-soal FR, soal-soal yang kita dapatkan berdasarkan laporan dari teman-teman yang sudah mengikuti ujian tahap 2 ini. Biar teman-teman yang lain juga bisa bergabung di sini sehingga Bapak Ibu, kami harapannya kepuasan bagi kami Bapak Ibu ketika Bapak Ibu lulus di ujian tahap 2 ini. Oke, waktunya sudah habis. Mari sama-sama kita diskusikan Bapak Ibu. Di kelas Anda terdapat siswa dengan kemampuan belajar yang sangat bervariasi. Ketika menjelaskan materi yang cukup kompleks, beberapa siswa tampak paham, sementara yang lainnya kebingungan. Apa langkah Anda untuk mengatasi situasi ini? Nah, jadi Bapak Ibu, konsepnya di sini adalah kondisi pada saat itu juga. Ketika Bapak Ibu sedang mengajarkan materi yang cukup kompleks, beberapa siswa tampak paham sementara yang lain kebingungan. Apa langkah Anda dalam menghadapi situasi pada waktu itu juga? Itu kata kuncinya ya Bapak Ibu. Pada waktu itu apa langkah yang harus Bapak Ibu lakukan? A. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang sudah memahami materi agar mereka tetap termotivasi, sementara Anda menjelaskan ulang untuk siswa yang mengalami kesulitan. Yang B. Melibatkan siswa yang sudah memahami materi untuk membantu teman-temannya melalui kerja kelompok. Nah, berarti di sini Bapak Ibu melibatkan kolaborasi. Nah, jadi pemanfaatan teman-teman yang sudah paham untuk membantu teman-temannya yang lain yang belum memahami, Bapak Ibu.
Yang C, menyediakan bahan ajar tambahan yang dapat diakses siswa secara mandiri setelah kelas selesai. Sementara ini butuh bimbingan ini ya Bapak Ibu. Mengulangi seluruh materi untuk memastikan siswa mendapatkan pemahaman yang sama. Nah, kalau mengulangi Bapak Ibu, siswa yang paham, yang sudah paham, dia akan merasa bosan. Yang E, menggunakan metode pengajaran diferensiasi yang menyesuaikan tingkat pemahaman siswa. Nah, jadi pada waktu itu Bapak Ibu, mungkinkah Bapak Ibu langsung bisa menggunakan metode pengajaran diferensiasi untuk mengatasi kondisi seperti itu. Nah, jadi mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. Tidak ada yang salah dengan E Bapak Ibu, tetapi pada sikon seperti itu, apakah itu yang tepat atau bagaimana? Mari sama-sama kita buka. 3, 2, 1. Oke. Nah, jawaban terbaiknya adalah B, Bapak Ibu. Melibatkan siswa untuk membantu temannya menciptakan kolaborasi yang positif. Kenapa tidak E, Bapak Ibu? Nah, pada saat waktu itu juga Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menerapkan pengajaran diferensiasi, maka perencanaannya harus matang terlebih dahulu Bapak Ibu. Tidak bisa pada waktu itu langsung Bapak Ibu mencopot, oh seperti ini pembelajaran saya lakukan. Harus ada perencanaan dulu Bapak Ibu. Nah, jadi untuk melakukan pengajaran diferensiasi itu Bapak Ibu diawali dulu dengan perencanaan. Makanya kita membutuhkan yang namanya asesmen awal ketika dalam pembelajaran Bapak Ibu. Ketika asesmen awal sudah kita dapatkan informasi mengenai peserta didik kita ataupun juga nanti pada proses refleksi. Nah, maka pengajaran berikutnya baru kita lakukan dengan persiapan untuk pengajaran diferensiasi. Sementara pada soal ini yang diminta adalah pada waktu kondisi itu juga. Nah, jadi kita lakukan proses kolaborasi dengan siswa sehingga menciptakan kolaborasi yang positif dan teman-temannya juga dapat terbantu. Maka opsi terbaiknya adalah B, Bapak Ibu. Sementara yang A, pendekatan ini efektif tetapi memerlukan waktu tambahan untuk menyelesaikan pembelajaran. Skor 2 di C, bahan ajar tambahan mendukung tetapi tidak langsung membantu siswa yang kesulitan. Berarti dia belajar lagi di rumah ya Bapak Ibu. Yang D, mengulang seluruh materi memakan waktu dan bisa membuat siswa yang sudah paham kehilangan minat. Yang E, pengajaran diferensiasi sangat baik tetapi membutuhkan persiapan yang matang. Nah, jadi tidak bisa Bapak Ibu serta-merta ketika pada kondisi itu langsung menerapkan yang E karena dia butuh persiapan Bapak Ibu. Bagaimana dengan profil belajar peserta didik kita, readiness-nya, kesiapan siswa kita, kan ada 3 faktor yang harus kita pahami ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu. Ini soal baru Bu Lia Elviana ya. Nah, ini soal baru, soal FR laporan. Jadi soalnya yang mirip-mirip dengan yang di folder kita ini ada. Nah, ini nanti saya uploadkan setelah selesai pembahasan ini diuploadkan dan juga nanti di akun YT-nya ya. Oke, Bapak Ibu silakan di tap-tap layar dulu. Serentak semuanya tap-tap layar Bapak Ibu. Ini soal baru berdasarkan hari pertama, 2, dan 3. Nah, jadi soal ini tapi mirip dengan soal-soal yang sudah ada di folder kita Bapak Ibu. Jadi jangan lupa nanti Bapak Ibu bedah lagi soalnya. Yang FR ini setelah kami masukkan ke dalam file Bapak Ibu. Nah, jangan lupa nanti dilihat lagi soal-soal yang hampir mirip. Nah, jadi jangan lupa Bapak Ibu yang belum order, silakan di-order. Mumpung Bapak Ibu yang belum ujian, belum ada kata terlambat. Nah, jadi semakin bagus persiapan Bapak Ibu, maka akan semakin dekat Bapak Ibu dengan skor tinggi. Silakan dihubungi admin ya, untuk guru cukup di order paket guru lengkap ini. Jadi sudah lengkap ini semuanya Bapak Ibu. Nah, jadi silakan di SS dulu, nanti dihubungi adminnya. Kesempatan tidak datang 2 kali Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih yang sudah order. Jangan lupa updatean soalnya nanti saya masukkan selesai saya live ini Bapak Ibu. Dan juga untuk rekamannya langsung kami masukkan ke akun YT kami. Nah, jadi jangan lupa Bapak Ibu subscribe ya. Yang terbaru ini Bapak Ibu, ini saya uploadkan 1 jam yang lalu. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa belajar dan juga soal-soal tryout di sini jangan lupa Bapak Ibu pelajari juga sehingga menambah pembendaharaan soal-soal Bapak Ibu.
Oke, kita masuk ke soal berikutnya, Bapak Ibu. Soal yang keempat. Semangat, Bapak. Oke, Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Mari sama-sama kita diskusikan. Jadi di sini rata-rata menjawab E. Nah, ini Bapak Ibu, jangan lupa di-share ya Bapak Ibu agar banyak teman-teman yang terbantu. Oke, Anda diberikan tugas untuk menyampaikan materi menggunakan teknologi. Jadi fungsi teknologi ini Bapak Ibu untuk meningkatkan pemahaman siswa dan media untuk menyampaikan pembelajaran. Jadi jangan sampai teknologi ini menyulitkan Bapak Ibu atau merugikan peserta didik kita nantinya. Tetapi beberapa siswa kesulitan mengakses perangkat teknologi yang diperlukan. Bagaimana Anda memastikan pembelajaran tetap berjalan optimal? A. Membagi siswa dalam kelompok kecil agar mereka dapat menggunakan perangkat secara bergantian. Ini bisa juga Bapak Ibu, tetapi memerlukan waktu yang lama ya. Jadi tidak efisiensi dalam waktu. B. Mengganti metode pembelajaran dengan cara tradisional tanpa menggunakan teknologi. Nah, sementara teknologi ini masih bisa kita manfaatkan walaupun ini terbatas katanya Bapak Ibu. Menyediakan alternatif bahan ajar berupa cetakan bagi siswa yang tidak memiliki akses teknologi. Mengajukan permintaan kepada sekolah untuk menyediakan perangkat tambahan bagi siswa yang membutuhkan. Memadukan pembelajaran teknologi dengan diskusi kelas untuk memastikan semua siswa terlibat. Nah, jadi kalau kita berikan alternatif bahan berupa cetakan, nanti ada yang pakai teknologi, ada yang tidak, sepertinya terjadi ketimpangan ya Bapak Ibu. Nah, yang untuk melibatkan seluruh siswa, maka dipadukan dengan pembelajaran teknologi. Apakah ini jawaban yang tepat sesuai dengan pilihan Bapak Ibu? Mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. Nah, silakan di tap-tap layarnya semua dulu Bapak Ibu. 3, 2, 1. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jawaban terbaiknya adalah E, yaitu memadukan teknologi dengan diskusi kelas, memastikan semua siswa terlibat tanpa mengorbankan pembelajaran. Jadi dengan ada teknologi ini kita ditambah dengan diskusi Bapak Ibu, nah diharapkan nanti kesulitan akses ini dapat teratasi sehingga pembelajaran tetap berlangsung secara optimal. Yang A, membagi perangkat memungkinkan siswa tetap belajar tetapi perlu pengelolaan yang baik. Nah, begitu juga dengan manajemen waktunya Bapak Ibu. Menghilangkan teknologi mengurangi manfaat dan seharusnya diperoleh siswa. Kabarnya Bapak Ibu yang sudah ujian tahap 2 ini soalnya tidak terlalu panjang-panjang Bapak Ibu. Kita berharap juga tidak sepanjang-panjang sebelumnya ya Bapak Ibu, cukup yang kayak gini saja Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa lebih fokus dan konsentrasi dalam mengerjakannya ya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ini di sini sinyalnya insya Allah kuat ini Bapak Ibu, penuh semuanya ya?
TU-nya tidak ada Ibu Ayu, semua dalam soal teori belajar. Nah, ini kata Bu Desa, soal tidak ada yang keluar. Soal teori belajar tidak ada yang keluar. Nah, mudah-mudahan, karena itu Bapak Ibu kan perlu hafalan ya. Nah, mudah-mudahan, tetapi bukan berarti Bapak Ibu men-skipnya ya, selagi ada waktu tetap dibaca ya. Soal TU tidak ada untuk formasi guru. Ya, aku besok Pak ujian semoga membantu. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ya, mudah-mudahan diberikan kelancaran ya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Nah, ini laporan dari teman-teman belum ada yang keluar untuk teori belajar. Kita masuk ke soal nomor 5. Ibu Neneng, baru 5 soal Ibu Neneng. Kita ada 15 soal ya. Bagi yang sudah menjawab, langsung tap-tap layar ya Bapak Ibu. Kita targetnya adalah 75K. Terima kasih Bu Desa. Baik, keluhannya blur. Oke, sekarang coba saya ganti sinyalnya ya Bapak Ibu. Kalau memang blur, saya ganti coba sinyalnya ke... Ya, susah juga ini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Mari sama-sama kita diskusikan Bapak Ibu. Setelah memberikan tugas individu, Anda mendapati sebahagian besar siswa melakukan kesalahan yang sama, menunjukkan bahwa ada miskonsepsi dalam memahami materi. Terima kasih Ibu Neneng. Apa langkah terbaik Anda untuk memperbaiki hal ini? A. Memberikan penjelasan. Terima kasih, Bu. Memberikan penjelasan ulang secara menyeluruh di depan kelas dan memberikan contoh soal serupa. Nah, ini bisa juga kita lakukan Bapak Ibu. Tetapi di sini perlu Bapak Ibu pembelajaran adalah apa namanya student center learning. Apakah kita memang memberikan secara utuh atau kita memfasilitasi Bapak Ibu atau kita kombinasikan. Menyampaikan umpan balik secara tertulis pada setiap tugas siswa agar mereka memperbaiki sendiri. Peran kita sebagai fasilitator kurang di sini Bapak Ibu. Membahas kesalahan yang umum di kelas dan meminta siswa mendiskusikan bersama teman sebangku. Nah, jadi pada poin C ini Bapak Ibu diberikan oleh guru dulu penjelasan bahwa kesalahan yang terjadi. Setelah itu diminta kepada siswa untuk mendiskusikan lagi tentang perbaikannya sepertinya Bapak Ibu. Yang D. Mengadakan sesi belajar tambahan di luar jam pembelajaran untuk membahas materi secara mendalam. Melanjutkan pembelajaran sesuai rencana dan mengoreksi pemahaman siswa secara bertahap. Wah, ngelek-ngelek. Coba masak yuk kurangnya ya. Oke, Bapak Ibu. Oh ya, apakah sinyal ini Bapak Ibu atau nanti kalau memang terjadi sinyalnya kurang bagus ini Bapak Ibu kita ini kan ya Bapak Ibu kita coba nanti sama Ibu Desa ya. Oke, mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Ya.
Oke, jawaban terbaiknya adalah C, Bapak Ibu. Diskusi kelompok membantu siswa belajar dari kesalahan melalui interaksi. Oke, Bapak Ibu, coba kita ganti sinyalnya dulu, Bapak Ibu. Oke, saya ini saja dulu ya, Bapak Ibu. Saya matikan dulu ya Bapak Ibu. Setelah itu baru saya ganti dulu sinyalnya. Setelah itu baru bergabung lagi Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, mohon maaf karena kalau ngelek ini juga tidak ini ya Bapak Ibu. Tapi kan nggak pakai hotspot PT loh kan? Oke, bagaimana Bapak Ibu? Selamat bergabung lagi. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih ini masih ngelek Bapak Ibu? Karena ini sudah ganti sinyal ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan tetap ini ya, sudah bagus sinyalnya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas kendala teknis yang terjadi ya. Kita tunggu teman-teman yang lain bergabung Bapak Ibu untuk lanjut ke soal berikutnya. Ini soalnya ya. Ini soalnya Bapak Ibu yang soal nomor 5. Setelah memberitahukan tugas individu, Anda mendapati sebagian besar siswa melakukan kesalahan yang sama, menunjukkan bahwa ada miskonsepsi dalam memahami materi. Maka apa langkah terbaik yang Anda lakukan untuk memperbaikinya? Jadi ini kolaborasi prinsipnya Bapak Ibu. Peran guru yang pertama membahas kesalahan secara umum dan setelah itu diminta siswa untuk mendiskusikan bersama teman sebangkunya. Itu jawaban terbaiknya. Silakan Bapak Ibu yang mau SS di SS. Ini jawabannya. Skornya masing-masing Bapak Ibu. Ada 4, 2, 5, 3, 1. Jadi C yang tertingginya. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke soal berikutnya. Silakan di tap-tap lagi layarnya Bapak Ibu, biar teman-teman yang lain, yang 170 orang tadi, kembali bergabung di room kita ini Bapak Ibu. Oke, Ibu Devi mau SS, silakan di SS dulu.
Seandainya nanti kalau ngelek lagi, jelek lagi sinyalnya Bapak Ibu, nanti kita pindahkan ke Ibu Deyesa ya Bapak Ibu. Nah, ya, insya Allah ini diuploadkan Ibu Vina Fan ya di Google Drive di ininya di folder Bapak Ibu, dan juga nanti di ininya di akun YT kami rekaman layarnya. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke soal berikutnya ya. Kita masuk soal yang ke-6 Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu baca soalnya. Nomor 5 tadi jawabannya C ya. Bagi yang sudah, jangan lupa tap-tap layarnya Bapak Ibu. Oke, mari sama-sama kita diskusikan Bapak Ibu. Nah, sambil mendengarkan penjelasan saya di tap-tap layarnya ya Bapak Ibu. Ada terdiri dari siswa dengan gaya belajar yang sangat beragam. Sebagian besar siswa sudah memahami materi, tetapi ada beberapa yang tertinggal dan meminta penjelasan ulang. Sementara siswa lain mulai kehilangan fokus. Bagaimana Anda menyikapi situasi ini? A. Mengulang materi untuk seluruh kelas. Nah, kalau mengulang seluruh kelas, yang lainnya akan menjadi bosan ya Bapak Ibu. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang sudah memahami materi, sementara Anda menjelaskan ulang kepada siswa yang tertinggal. Membantu siswa yang meminta siswa yang sudah paham untuk membantu teman-temannya yang kesulitan melalui kerja kelompok. Berarti ini kolaborasi Bapak Ibu. Mengabaikan permintaan siswa, menyediakan materi tambahan secara daring untuk belajar mandiri. Mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Oke, jawaban terbaiknya adalah C, Bapak Ibu. Melibatkan siswa lain dalam membantu menciptakan kolaborasi yang bermanfaat untuk seluruh kelas. Yang B itu skornya 4. Pendekatan diferensiasi ini efektif tetapi membutuhkan pengelolaan tugas yang tepat agar tidak membebani siswa. Nah, jadi yang lebih tepatnya Bapak Ibu, kita melibatkan siswa dalam membantu menciptakan kolaborasi. Jadi teman-temannya ada kalanya ketika belajar dengan teman-temannya itu dia menjadi lebih paham, dan juga siswa-siswa yang sudah paham kita jadikan sebagai partner kita dalam mengajar Bapak Ibu, sehingga kolaborasi terjalin dengan baik. Bagaimana Bapak Ibu, sudah 6 soal? Siapa yang sudah benar ke 6-6-nya? Silakan ditulis di kolom komentar Bapak Ibu. Sambil tap-tap layarnya, mana yang sudah mendapatkan skor 30 ini Bapak Ibu. Jadi sudah 6 kali 5, 30. Mudah-mudahan 100% salah satu. Oke. Kalau bisa lihat, Kak, bisa lihat soal nomor 6. Tak apa-apa Bapak Ibu, kita ada soalnya ini 15. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti siapa yang ujian besok ataupun yang ujian sebelumnya, mohon diinikan ya Bapak Ibu. Mohon dikabari kami Bapak Ibu apa soal-soal yang banyak muncul, pada kisi-kisi berapa dan berapa skor Bapak Ibu. Mudah-mudahan memperoleh skor tertinggi ya Bapak Ibu. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Silakan di tap-tap layar dulu Bapak Ibu sampai 9K, baru kita masuk ke soal nomor 7.
Jadi soal ini belum ada di folder Bapak Ibu. Ini soal baru yang kami dapatkan 2 dan 3 hari yang lalu berdasarkan teman-teman yang tes tahap 2 kemarin Bapak Ibu. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kita masuk ke soal ke-7. Silakan Bapak Ibu baca soalnya. Bagi yang sudah menjawab, tap-tap layar ya Bapak Ibu, dan boleh juga di-share ke teman-temannya. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di sini, yang belum punya paket soal, silakan di-order ya. Oke Bapak Ibu, mari kita diskusikan Bapak Ibu. Terjadi perselisihan antara dua siswa yang berujung pada saling mengejek secara verbal. Hal ini membuat suasana kelas menjadi tidak nyaman dan beberapa siswa lain ikut menyoraki. Apa langkah Anda untuk menyelesaikan situasi ini dengan efektif? A. Memberikan teguran keras, memisahkan kedua siswa dari teman-temannya, menghentikan sementara aktivitas belajar, melaporkan kejadian tersebut kepada walas, atau mengabaikan konflik. Jadi soalnya bagus-bagus ini ya Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan soalnya tidak panjang-panjang seperti yang sebelumnya Bapak Ibu. Karena ini adalah dari teman-teman, katanya soalnya tidak terlalu panjang-panjang Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan ini dapat membantu Bapak Ibu ya. Pak, apakah soal untuk guru jurusan PPKN soalnya teknis seperti ini? Ya, Ibu Aquarius. Jadi soal selagi Bapak Ibu mengambil formasi guru, kira-kira soalnya seperti ini. Jadi tidak lagi mengarah ke mata pelajaran. Nah, jadi ini kan secara umum ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi tidak ada lagi soal-soal yang berhubungan dengan mata pelajarannya Bapak Ibu. Oke, mari sama-sama kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Iya, Bu Devi, kabarnya seperti itu. Teman-teman yang sudah tes kemarin katanya soalnya tidak terlalu panjang-panjang. Nah, kan seperti ini. Ini adalah contoh soal FR-nya. Jadi seperti ini soalnya tidak terlalu panjang sekali. Mari kita buka jawabannya. Betul sekali Bapak Ibu, jawaban terbaiknya adalah C. Ya, insya Allah ada orang dalam. Ya, jadi kita Bapak Ibu tim ADYESA berbagi ini bukan hanya kami saja Bapak Ibu, maksudnya kami ketika Bapak Ibu ujian, kami juga memiliki ini Bapak Ibu selalu berdoa dan juga mencari cara bagaimana menjelang ujian ini Bapak Ibu dapat kami fasilitasi supaya Bapak Ibu berhasil nanti dalam ujian ya. C5. Pendekatan edukatif dengan diskusi bersama menciptakan pemahaman kolektif meskipun memerlukan waktu lebih. Sementara yang B menangani secara pribadi efektif untuk menghindari eskalasi tetapi tidak memberikan pembelajaran sosial kepada siswa lain. Teguran dapat menghentikan konflik tapi berisiko mempermalukan siswa. Nah, jadi apapun jawaban SJT ini Bapak Ibu, pertimbangan utama kita adalah bagaimana kita memberikan melayani siswa dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Jadi kita hindari hal-hal yang akan menyakiti atau diskriminasi ataupun yang merugikan peserta didik kita. Oke, soalnya di-spill. Ini, silakan Bapak Ibu SS, bagi yang mau SS silakan di SS ya.
Bukannya nggak boleh menghentikan kelas, Pak. Nah, kalau dari opsi seperti ini, Bapak Ibu, memang C ini opsi terbaiknya, Bapak Ibu. Karena kalau tidak disikapi, maka takutnya akan terjadi keributan yang lebih lagi, Bapak Ibu. Akibatnya suasana belajar menjadi tidak kondusif. Jadi kalau kita berikan jeda sedikit saja, Bapak Ibu, dalam artian di sini kita kan juga mengedukasi peserta didik kita, Bapak Ibu. Nah, di sini kan dengan mendiskusikan pentingnya saling menghormati dalam suasana belajar. Nah, artinya di sini kita juga menanamkan pendidikan karakter kepada peserta didik kita, Bapak Ibu. Nah, dengan demikian kita berikan jeda sedikit, tetap ada pendidikan karakter di dalamnya supaya keberlangsungan kelas berikutnya berjalan dengan baik. Nah, makanya itu jawaban terbaiknya. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke soal berikutnya. Sebelum masuk, tap-tap layar sampai 18K dulu. Berlaku ada nilai rendah masih dapat. Ya, masih ada poin satunya. Ya, Ibu Desa libur dulu live malam ini. Ya, betul itu Pak Awal. Situasi saat itu harus diselesaikan dengan efektif, memberikan langkah yang solutif dan langsung inisiatif ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat yang lainnya, tentunya ini akan merugikan yang peserta didik kita dengan pilihan-pilihan yang lain. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor, ini silakan di SS dulu ya. Soal nomor 8. Silakan Bapak Ibu baca. Ibu Erliani, padahal kami rindu dengan saudara ya. Ibu Desa dia hobi bernyanyi nih Bu Erliani. Kalau ada pesta kondangan, itu dia selalu menyumbangkan lagunya tuh. Lady Hutasat. Ya, Ibu atau Bapak Lady, nah, ini ya. Teman-teman kan sudah ada yang ujian yang formasi guru. Jadi ini adalah soal FR berdasarkan informasi dari teman-teman yang sudah ujian. Jadi soalnya berbentuk SJT seperti ini, Bapak. Jadi tidak lagi mengarah ke mata pelajaran. Oke, Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Mari sama-sama kita buka jawabannya. Silakan Bapak Ibu tap-tap layar dulu. 3, 2, 1. Anda sedang mengajarkan materi yang memerlukan perhatian penuh, namun terlihat beberapa siswa sibuk dengan gadget dan tidak memperhatikan. Ketika diingatkan secara lisan, mereka tetap kurang responsif. Sementara itu, sebagian siswa lain mulai terganggu oleh perilaku tersebut. Apa tindakan Anda untuk memastikan semua siswa tetap fokus? Oke, mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Nah, jawaban terbaiknya adalah B, Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu melakukan pendekatan inovatif. Nah, jadi sesuai dengan cara menjawabnya tadi ya Bapak Ibu. Nah, pendekatan inovatif yaitu dengan melibatkan gadget dalam pembelajaran mengarahkan energi siswa secara positif tanpa membuat merasa dikucilkan. Jadi jawaban terbaiknya adalah B. Silakan Bapak Ibu SS dulu.
Oke, apakah ada channel YT-nya? Ada. Jadi channel YT kami ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu subscribe ya. Jadi kami sudah ada soal-soal TO, ada rekaman layar kami selama live itu sudah kami uploadkan. Kemarin ada yang minta diperbanyak untuk teknis. Berarti ini sudah banyak saya uploadkan Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa belajar di sini juga. Terus juga ada soal-soal tryout-nya. Nah, jadi soal-soal tryout ini Bapak Ibu sudah pakai timer ya Bapak Ibu. Jadi bisa di sini berlatih baik itu soal wawancara ataupun soal-soal mansoswa. Nah, nanti silakan Bapak Ibu berlatih di sini. Jangan lupa Bapak Ibu subscribe ya dan dipelajari. Jadi bagi yang ketinggalan tadi, silakan ikuti di YT kami. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke soal berikutnya. Silakan Bapak Ibu, ini kan ya. Silakan Bapak Ibu tap-tap layar dulu. Kita masuk ke soal ke-9. Silakan Bapak Ibu baca. Layanan operasional kakak bahas nggak? Kebetulan kita baru bisa membahas teknis guru dan mansoswa bersama Ibu Desa. Puji. Bapak Puji, Kak, tryout kompetensi teknis sudah ada Kak pakai timer. Kita minta mudah-mudahan Ibu Desa bisa membuatkannya ya, karena kalau saya belum sempat ini Bapak, di sekolah juga aktivitas juga lumayan padat. Nah, kalau nggak salah Bapak Ibu soal ini ada ini Bapak Ibu. Mirip sekali dengan soal yang ada di folder Bapak Ibu ini. Oh ya, nanti adminnya belum ini mungkin adminnya lagi sholat atau ini ya. Tunggu saja dulu Bapak Ibu. Insya Allah nanti akan ini kan direspon. Oke, bagi Bapak Ibu yang mau order, ini ada yang tanya, silakan di SS ini dihubungi adminnya. Silakan dihubungi adminnya ya. Yang mau lihat akun YT ini, silakan di subscribe ya akun YT kami. Oke Bapak Ibu, sudah habis waktunya. Mari silakan di tap-tap layarnya Bapak Ibu sambil kita diskusikan. Dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5, Anda diminta untuk mengukur kemampuan literasi siswa menggunakan cerita rakyat sebagai bahan bacaan. Namun beberapa siswa kesulitan memahami makna cerita karena kosakata yang sulit. Apa yang akan Anda lakukan untuk memastikan evaluasi berjalan efektif? Mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Oke, jawaban terbaiknya Bapak Ibu adalah C. Betul sekali Bapak Ibu. Panduan membaca membantu siswa memahami teks dengan lebih baik tanpa mengurangi nilai literasinya. Yang B, 4 poin. Penyederhanaan kosakata baik tetapi mengurangi keaslian teks. Nah, jadi esensinya juga berkurang jadinya Bapak Ibu. Jadi yang terbaik adalah kita berikan panduan membaca dengan lebih baik tanpa mengurangi nilai literasinya. Oke, sudah 9 soal ini Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Nah, ada yang bertahan dengan betul semua Bapak Ibu? Nah, silakan dituliskan di kolom komentar. Nah, mudah-mudahan dari waktu ke waktu Bapak Ibu pemahamannya semakin baik ya.
Oke, kita masuk ke soal nomor 10 setelah 30K tab-tab layarnya Bapak Ibu. Baru kita masuk ke soal ke soal nomor 10 setelah 30K ya. Jadi diingatkan lagi Bapak Ibu, menjawab soal SJT, prioritaskan kebutuhan siswa, pilih tindakan proaktif yang menunjukkan inisiatif seperti diskusi dengan siswa atau kolaborasi dengan kolega cenderung bernilai lebih tinggi. Hindari jawaban yang hanya bersifat reaktif dan defensif. Prioritaskan kebutuhan siswa. Dalam setiap jawaban fokus pada solusi yang mendukung pembelajaran siswa. Hindari jawaban yang mengabaikan masalah siswa atau hanya menyelesaikan masalah secara dangkal. Oke, kita lanjut karena sudah 31 lagi ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita masuk ke soal nomor 10. Silakan Bapak Ibu baca. Bagi yang sudah menuliskan jawaban di kolom komentar, tap-tap layarnya dan boleh juga di-share Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita buka jawabannya, silakan tap-tap layar sampai 34K, Bapak Ibu. Di tengah pelaksanaan proyek berbasis pembelajaran PJBL, Project Based Learning tentang pengelolaan sampah, Anda mendapati sebagian siswa tidak aktif berkontribusi dalam kelompoknya. Hal ini menyebabkan ketimpangan kerja antar anggota kelompok. Bagaimana Anda menyelesaikan masalah ini? Nah, jadi penting bagi kita sebagai memastikan dalam kelompok tersebut, Bapak Ibu, kita memberikan instruksi arahan yang jelas serta si A harus mengerjakan apa, si B harus mengerjakan apa, sehingga diharapkan semuanya dapat berpartisipasi di dalam kelompok. Ya. Oke, mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Oke, jawaban terbaiknya adalah B, Bapak Ibu. Pembagian tugas berbasis minat dan kemampuan efektif meningkatkan kontribusi. Nah, jadi bagilah kelompok itu secara heterogen Bapak Ibu dan lakukan pembagian tugas berdasarkan bakat dan minatnya. Misalkan dalam pembuatan video pembelajaran, misalkan anak-anak Bapak Ibu. Mungkin ada yang bertanggung jawab sebagai penulis naskah, ada yang sebagai editing, ada yang sebagai pengambil videonya, ataupun ada yang sebagai pengarahnya Bapak Ibu. Jadi semua memiliki kontribusi masing-masing dan kolaborasi yang baik antara keseluruh peserta didik. Soal teknis guru Pak, seperti apa contohnya? Ya seperti yang kita bahas pada sesi ini, Ibu Sophie Martin. Nah, ini adalah soal-soal teknis guru. Silakan. Jadi tidak lagi mengarah ke mata pelajaran ya. Jadi tenang Bapak Ibu yang baru bergabung, ini ada rekaman layarnya. Nanti silakan dilihat saja di akun YT kami. Yang belum order, yang belum punya paket soal dan mau mendapatkan soal FR ini, silakan di order paket kami ya Bapak Ibu. Oke, silakan tap-tap layar dulu Bapak Ibu sampai 38,5K ya. Tidak ada bola susu gemai, tidak ada ya. Kemana berangkatnya itu Bu Hilda?
Gimana caranya mau nah kalau Bapak Ibu mau order, nah silakan. Bapak Ibu yang guru cukup order ini saja. Silakan dihubungi admin ya, silakan dihubungi admin. Dan soal FR ini selesai saya live langsung saya masukkan ke dalam folder Bapak Ibu. Dan juga aku rekaman layarnya langsung kami masukkan di akun YT biar Bapak Ibu segera mengulangi pembelajaran. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Jadi, silakan Bapak Ibu yang mau order hubungi admin segera. Kita masuk ke soal nomor 11. Jadi ini ada berapa soal ini Bapak Ibu? Nah, kita masuk ke soal nomor 11 Bapak Ibu. Silakan dibaca. Ya, semua pakai SCT. Nah, ini agak meragukan ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tertuju antara C dengan D. Pak, Ibu mana dia? Ibunya lagi standby. Ya, betul sekali Ibu Ikhifani. Jadi soalnya hampir mirip-mirip dengan soal yang sudah ada di folder Bapak Ibu. Nah, jadi ini adalah soal FR ya. Nah, soal-soal yang telah diujikan ke teman-teman yang ujian 2-3 hari yang lalu. Ya, ini agak meragukan ini Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu jawabannya bimbang memilih antara C dengan D ya, antara C dengan D. Nah, kira-kira mana yang paling tinggi levelnya ini Bapak Ibu. Oke, mari sama-sama kita diskusikan Bapak Ibu. Sambil tap-tap layar dan share ya Bapak Ibu. Di masa pembelajaran daring, Anda mendapati beberapa siswa sulit mengikuti pelajaran karena keterbatasan perangkat dan koneksi internet. Nah, langkah apa yang sebaiknya Anda ambil? A. Memberikan materi dalam bentuk cetak kepada siswa yang kesulitan. Yang B. Mengatur jadwal ulang untuk memberikan pembelajaran tambahan secara langsung. C. Membuat video pembelajaran yang dapat diakses kapan saja oleh siswa. D. Menggunakan aplikasi sederhana yang dapat berjalan dengan baik pada perangkat mereka. Nah, kalau yang C, Bapak Ibu, membuat video pembelajaran yang dapat diakses kapan saja oleh siswa. Benar juga ya Bapak Ibu, tetapi apakah dengan keterbatasan perangkat semua perangkat itu bisa memutarkan video? Bapak Ibu, itu pertanyaannya. Yang D, menggunakan aplikasi yang sederhana yang dapat berjalan dengan baik pada perangkat mereka. Kira-kira mana yang lebih kuat ini Bapak Ibu? C atau D ya? Mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Nah, jawaban terbaiknya adalah D, Bapak Ibu. Solusi berbasis teknologi sederhana adalah solusi inklusif atau menyeluruh, Bapak Ibu. Yang C, video pembelajaran fleksibel tetapi memerlukan akses internet. Yang A, materi cetak membantu tetapi kurang interaktif. Jadi kalau metode daring, Bapak Ibu berikan buku cetak, nah, itu mereka akan bosan belajarnya Bapak Ibu. Jadi kita harapannya dengan pembelajaran daring ini tetap interaktif Bapak Ibu. B. Mengatur jadwal ulang efektif tetapi memakan waktu dan biaya. 1. Membiarkan siswa mengajar sendiri itu tidak bertanggung jawab. Nah, jadi yang solutif itu adalah solusi berbasis teknologi sederhana. Jadi mereka bisa mengakses semuanya Bapak Ibu.
Jadi itu lebih tercover seluruhnya ya Bapak Ibu. Ada Ibu Yosi Retno. Kalau Ibu Yosi Retno pengen filenya, nah, silakan di order paket kami. Ini paketnya ya, paket guru lengkap. Sudah ada seluruh soal, tidak aja ini, tetapi ratusan soal, soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi ada di sini. Bagi Ibu Retno berminat, silakan dihubungi admin, silakan di SS 54321. Pak, di akhir live buat juga latih. Oh, tapi di soal keterbatasan perangkat. Makanya aplikasi sederhana di sini Bapak Ibu yang dapat berjalan dengan baik pada perangkat mereka. Keterbatasan perangkat dan koneksi internet. Dia kedua ini. Ada satu lagi koneksi internet. Oke, ini silakan di SS. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Tap-tap layar dulu Bapak Ibu sampai 47K. Pak Indra, apa itu Pak Indra? Kemarin tuh deretan angka nggak keluar. Ya, bagaimana Pak Indra? Kemarin soalnya Pak Indra, kira-kira apa saja? Silakan berbagi ke teman-temannya Pak Indra. Boleh di spill bagaimana soal jenis soalnya, apakah panjang-panjang atau memang seperti terus apa materinya Pak Indra? Mansoswa hampir mirip. Nah, ini Bapak Ibu jangan lupa dipelajari lagi nih ya Bapak Ibu. Kata Pak Indra, keenam mansoswa hampir mirip. Nah, jadi untuk mansoswanya jangan lupa Bapak Ibu cek-cek lagi ya. Alhamdulillah, kata 80% keluar. Pak Indra, ini tesnya di mana nih Pak Indra? Di daerah mana? Nah, jadi ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah melaksanakan ujian itu boleh berbagi di room ini dan juga di Bandung. Lancar ya Pak ujiannya. Alhamdulillah skornya kami yakin skornya tinggi nih Bapak. Nah, terima kasih Pak Indra atas sharingnya di grup kita ini. Mudah-mudahan membantu teman-teman kita dan memperoleh nilai yang maksimal. Formasi apa Pak Indra? SJT-nya bagaimana Pak? Nah, ya, kita minta nanti Pak Indra berbagi kepada kita-kita Bapak Ibu. Oke, mari kita masuk ke soal berikutnya ya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti sambil berbagi nanti silakan Pak Indra teknis. Jadi Pak Indra ini teknisnya operator layanan operasional. Jadi Pak Indra bukan formasi guru berarti ya, sarana prasarana BMM persuratan dan TIU. Oke, luar biasa. Jadi kalau yang namanya mahasiswa Bapak Ibu itu Bapak Ibu yang guru juga akan mengikutinya dan kata Pak Indra 80% itu hampir mirip. Nah, jadi dipelajari lagi, ditambah lagi semangatnya Bapak Ibu untuk membuka-buka lagi filenya, foldernya, nah pelajari lagi. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sukses ujiannya ya. Guru tidak ada TU-nya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini saya sampai print untuk hafalin soal Ibu Deyesa. Luar biasa. Jadi memang seperti itu Bapak Ibu ya. Jangan sampai Bapak Ibu mengordernya terus di filenya saja tanpa di-download, nah bahkan di-print. Nah, luar biasa. Jadi memang kalau di-print bisa kita bawa kemana-mana Bapak Ibu. Jadi dengan demikian Bapak Ibu bisa belajar di mana saja. Jadi maksimalkan lagi usahanya Bapak Ibu, amunisinya sudah ada, tinggal Bapak Ibu mengotak-atiknya lagi. Di mana kira-kira Bapak Ibu yang masih belum paham, diperkuat di sana ya Bapak Ibu.
Nah, bagi Bapak Ibu yang ini silakan. Ini sudah ada di akun YT kami, tryout-tryout-nya silakan. Bapak Ibu pelajari TO Mandiri di sini, jangan lupa di subscribe dulu akun YT kita ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa belajar di sini ya. Oke, silakan Bapak Ibu subscribe. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Terima kasih Bapak Indra, mudah-mudahan NIP tahun 2025 ini sudah di tangan Bapak adanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita masuk ke soal berikutnya Bapak Ibu. Nah, jadi ini laporan dari Bapak Indra, mudah-mudahan bisa menambah semangat Bapak Ibu dan juga referensinya ya. Kita masuk ke soal nomor 12. Amin. Terima kasih Bapak Indra. Silakan di tap-tap layarnya Bapak Ibu. Oke, mari sama-sama kita diskusikan. Anda menggunakan kuis harian untuk mengevaluasi pemahaman siswa tentang materi pelajaran IPA. Hasilnya menunjukkan banyak siswa belum memahami konsep yang diajarkan. Apa langkah yang Anda lakukan berikutnya? Melanjutkan materi, memberikan tugas tambahan, mengadakan diskusi kelompok kecil dan mengidentifikasi ketulusan siswa dan menjelaskan ulang konsep, menyediakan video pembelajaran atau mengulang kuis dengan soal yang lebih sederhana untuk meningkatkan nilai siswa. Oke, mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. Mana jawaban terbaiknya? Jadi ini kayak semacam asesmen formatif yang digunakan ya Bapak Ibu untuk melihat pemahaman siswa. 3, 2, 1. Oke, jawaban terbaiknya adalah C, Bapak Ibu. Diskusi kelompok adalah langkah formatif yang efektif untuk memperbaiki pemahaman siswa. Sementara yang D, poinnya 4, video pembelajaran membantu siswa belajar mandiri tetapi kurang interaktif. Yang E, 3 poin, mengulang kuis tidak memperbaiki konsep yang belum dipahami. Karena kita di sini konsepnya pemahaman siswa belum Bapak Ibu, berarti kita memberikan pembelajaran lagi. Nah, dengan diskusi kelompok, langkah formatif efektif untuk memperbaiki pemahaman siswa. Oke, luar biasa sekali Bapak Ibu, sudah 12 soal. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Nah, setelah diberikan informasi oleh Bapak Indra, mudah-mudahan semangat Bapak Ibu tambah menggebu-gebu ya Bapak Ibu. Nah, jadi masih ada waktu sebelum Bapak Ibu tes. Nah, itu amunisinya ini kan lagi Bapak Ibu ditambah lagi. Silakan di tap-tap layar dulu sampai 60K. Baru kita masuk ke soal berikutnya Bapak Ibu. Dari nomor 8. Oh, terlalu jauh ini Bapak Ibu. Nantilah ya. Di ini saja, lihat saja Bapak Ibu di foldernya. Nah, di foldernya nanti atau di akun YT kami Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Silakan Bapak Ibu baca.
Tambah 5 soal 100K nih, Pak. Oke, Bapak Ibu, nanti Bu Desa live nggak Pak? Nah, Bu Desa malam ini tidak live katanya Bapak Ibu. Jadi kita memang memberikan waktu selang-seling ini Bapak Ibu. Kemarin Bu Desa live, saya tidak. Sekarang saya yang live, Bu Desa tidak. Soalnya nanti takutnya tumbang kita Bapak Ibu. Jadi kita juga ini seimbangkan waktunya Bapak Ibu. Oke, Ibu Finaven, ini soalnya tinggal beberapa lagi ya. Jadi habis soal kita selesai live-nya. Nah, besok Ibu Desa lagi yang live ya. Oke, kita masuk soal berikutnya. Anda sedang mengajarkan tema pahlawan nasional kepada siswa kelas 4. Anda meminta siswa membuat buku mini tentang seorang pahlawan pilih mereka. Sebagian sesuai hasilnya dan beberapa jauh dari ekspektasi. Apa langkah terbaik Anda? Mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jawabannya adalah B. Memberikan kesempatan memperbaiki adalah langkah formatif yang mendukung pembelajaran. Kalau yang D, membuat rubrik sederhana baik untuk perencanaan ke depannya, tetapi tidak menyelesaikan masalah saat itu juga. Jadi jawaban yang terbaiknya adalah B. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, kami informasikan bagi yang mau paket soal yang seperti ini, silakan diorder paket guru lengkap kami Bapak Ibu, silakan dihubungi admin. Jadi sudah ada soal SJT dan juga soal mahasiswa. Nah, Bapak Indra tadi dari layanan operasional, nah itu katanya 80% soal-soal kami itu mirip dengan yang diujikan. Jadi Bapak Ibu, jangan lupa di order. Bagi Bapak Ibu yang ketinggalan live kami tadi, silakan dilihat nanti di akun YT kami Bapak Ibu. Nah, silakan nanti Bapak Ibu lihat rekaman layar kami. Oke. Ibu Desa live jam berapa besok? Ada Ibu Devi. Jadi ingat Bapak Ibu, selagi Bapak Ibu memilih formasi guru, maka soalnya dalam bentuk SJT seperti ini, tidak lagi mengarah ke mata pelajaran ya. Nah, jadi sudah ada soal selagi Bapak Ibu formasi guru itu soalnya sama dalam bentuk SJT. Oke, silakan di tap-tap layar dulu sampai 70K Bapak Ibu, baru kita masuk ke soal berikutnya ya. Nah, ini 66,6K. Sampaikan dulu 70K. Lihat dulu situasi ya Kak, nanti dikabari di story. Nggak ada, jadi soalnya dalam bentuk SJT Ibu. Bentuk SJT. Ada. Jadi Bapak Ibu yang membeli dari tahap 1 kemarin itu langsung kami ini kan ya. Langsung updatean soalnya Bapak Ibu dapatkan secara gratis. Jadi beruntunglah Bapak Ibu yang sudah beli di sebelum-sebelumnya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Boleh Ibu ya ambil yang teknis ataupun juga yang mahasiswa. Tapi saya rekomendasikan lebih baik teknis Bapak Ibu Ibu ambil karena semua ada ilmunya di dalam. Tolong dijawab Pak, apa ini? Ya, Pak, kalau yang sudah cerdik SJT-nya sudah pasti 100% kah? Benar itu Bu Desa?
Kalau yang sudah keluar NRG-nya benar, nah, yang sudah menerima sertifikasinya itu benar. Ya, tapi yang sudah ada NRG-nya yang sudah menerima sertifikasi ya Bapak Ibu. Oke, mari sama-sama kita diskusikan Bapak Ibu. Anda mengajar pelajaran matematika tentang konsep pecahan. Sebagian siswa sudah memahami materi, tetapi sebagian lagi terlihat kesulitan. Bagaimana Anda mengelola kelas dalam situasi ini? Jadi ini peran kita yang diminta Bapak Ibu dalam mengelola kelas dalam situasi seperti ini. Mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. Pak, PPG apa juga kah? Nanti silakan Bu Desa tolong dibantu dijawab ya. Oke, mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Ya, kalau Ibu sudah keluar nomor energinya, berarti fokus lagi ke mahasiswanya. 3, 2, 1. Oke. Jawaban terbaiknya adalah B, Bapak Ibu. Pendekatan berbasis kebutuhan individual yang sesuai dengan prinsip diferensiasi. Jadi di sini yang diminta adalah peran kita, Bapak Ibu. Bagaimana kita mensiasat peran kita dalam mengelola kelas dalam situasi ini. Jadi dengan membagi siswa menjadi dua kelompok, satu yang sudah paham dan satu yang membutuhkan pengulangan. Berarti disinilah peran kita sebagai fasilitator memberikan intervensi kepada siswa kita yang belum memahaminya, Bapak Ibu. Jadi jawaban terbaiknya adalah B. Silakan di SS Bapak Ibu. Pak, soal tentang metode pembelajaran. Masih ini, kalau yang guru yang benar masih 5 poin. Ya. Nah, insya Allah masuk Kak. Nah, metode pembelajaran ini coba lihat aja di rekaman YT kami Bapak Ibu, itu sudah ada yang mempelajari tentang metode. Dan di folder itu juga sudah kami bedakan apa itu perbedaan antara pendekatan, strategi, dan juga metode. Nah, nanti silakan Bapak Ibu ini ya, Bapak Ibu lihat lagi filenya. Oke, kita masuk ke satu soal terakhir Bapak Ibu. Nah, silakan di tab-tab layar sampai 75K untuk soal yang terakhir. Tidak ada tes matematikanya lagi kalau tes P3K. Nah, kalau Ibu Putri mengambil formasi guru, nah itu tidak ada soal-soal yang mengarah ke mata pelajaran. Metode pembelajaran ada Bapak Ibu. Kan itu ada tadi contohnya ada PJBL. Itu adalah apa namanya poin-poin penting kita sebagai seorang guru, asesmen, terus evaluasi pembelajaran. Nah, itu biasanya itu keluar ya. Oke, sudah 75K. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Soal 15. Ya, betul. Karena soalnya kisi-kisinya sama dengan PPG dan UKKJ. Pak, kalau soal teknis guru itu masuk soal CJT kah, Pak? Nah, soal ya, seperti ujian UKKJ ke PPG. Ya, betul. Tetapi tidak lagi mengarah ke mata pelajaran ya, Pak. Nah, jadi soalnya dalam bentuk kasus-kasus pembelajaran. Nah, ini jadi Bapak Ibu kalau kita lihat soalnya pendidikan inklusif ini
pasti keluar ini Bapak Ibu. Ini udah dua dari tadi soal inklusi Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana pembelajaran inklusi ini mohon Bapak Ibu pelajari lagi dengan sebaik-baiknya ya, materi-materinya juga. Nah, jadi soalnya. Oke, soal nomor 15 Bapak Ibu. Penanganan siswa dengan kebutuhan khusus di kelas Anda, seorang siswa memiliki kemampuan membaca yang lebih rendah dibandingkan teman-temannya. Namun ia sangat antusias saat pembelajaran berlangsung. Apa tindakan yang paling sesuai untuk mendukung siswa tersebut? Rata-rata Bapak Ibu menjawab C ya. Memberikan bacaan dengan tingkat kesulitan yang sesuai untuk mendukung kemampuan membaca siswa. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik kita Bapak Ibu. Itu yang rata-rata Bapak Ibu jawab ya. Mengadakan pembelajaran tambahan di luar sekolah, nah, itu juga bisa kita lakukan. Memberikan soal tambahan agar siswa terbiasa membaca lebih banyak. Nah, jadi kita mencari jawaban yang terbaiknya ini Bapak Ibu. Oke, siapa yang akan ujian besok Bapak Ibu? Nah, silakan di komen dulu. Jadi Bapak Ibu yang akan ujian besok, jangan lupa istirahat yang cukup, berdoa, dan jangan lupa sarapan dulu Bapak Ibu karena kita butuh energi ya. Saya dan Ibu Desa mendoakan semoga Bapak Ibu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjawab soal-soal ujian. Jadi jangan stres besok ya Bapak Ibu, rileks saja, tarik nafas dalam-dalam. Ketika Bapak Ibu stres, hembuskan. Bikin serileks mungkin ya Bapak Ibu. Amin. Oke, mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Jawaban terbaiknya adalah C, Bapak Ibu. Mendukung kebutuhan individual siswa sesuai prinsip diferensiasi. Pembelajaran tambahan baik, tetapi tidak semua siswa memiliki waktu. Jadi lebih baik kita kita sesuaikan dengan tingkat kemampuannya Bapak Ibu. Karena kan tidak sama semuanya Bapak Ibu, sehingga kebutuhan belajar dari peserta didik kita juga tetap kita penuhi. Oke Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, jadi file ini langsung saya uploadkan ke dalam folder yang Bapak Ibu order nanti ya. Jangan lupa saya akan memasukkannya di sini Bapak Ibu. Soal FR PPK Guru dan Mansoswa. Jadi di sini Bapak Ibu cek. Kata kuncinya nanti tahap 2 ya Bapak Ibu, periode tahap 2. Jadi Bapak Ibu lihat di sana. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, yang belum memiliki bagi Bapak Ibu yang belum memiliki soal-soal kami, silakan langsung Bapak Ibu order dan hubungi admin ya. Silakan Bapak Ibu order dan hubungi admin. Soal FR ini kalau bisa langsung Bapak Ibu print ya. Nanti lihat kalau bisa semua, tetapi kalau tidak soal FR ini silakan Bapak Ibu print. Jawabannya yang tadi adalah C. Silakan Bapak Ibu SS. Oke, ini saya hentikan rekamannya.